Oke, selamat datang. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tutorial untuk menginstal Eclipse dan BlueStack. Step pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal BlueStack. Oke, kemarin waktu preview sudah saya kasih file isinya 3 buah folder ini, installer, template, dan workspace. Di dalam installer ini ada Eclipse, JDK, SDK, dan BlueStack. Ini saya tambahkan untuk zip ini ya, untuk teman-teman yang belum punya WinZip atau WinRAR atau 7-zip, ini saya kasih juga di sini ada 7-zip. Bisa diinstal juga kalau memang belum ada. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah install BlueStack. Kita tinggal klik aja, kita ikutin panduannya, next aja sampai terinstall selesai. Ini saya sudah ada di sini ya, jadi saya nggak usah install lagi. Jadi ikutin aja next sampai BlueStack-nya terinstall. Nanti setelah terinstall dia akan muncul seperti ini. Biarkan dia berjalan sampai posisi standby. Jadi BlueStack ini fungsinya adalah untuk emulator atau mesin penjalan program software yang kita buat. Jadi pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah aplikasi web view. Nah, nanti kita melihatnya dari sini, dari BlueStack ini. Nanti kalau misalkan diminta untuk memasukkan email, silahkan masukkan email Gmail, Google Mail Anda, masukkan boleh. Nggak dimasukkan juga nggak masalah, tinggal diklik ini aja home. Klik home, kalau nggak mau masukkan email. Oke, setelah BlueStack terinstall, selanjutnya langkah kedua adalah kita install Eclipse. Eclipse ini di folder ini ada 2 jenis. Yang satu untuk Windows 64 bit, yang satunya untuk Windows 32 bit. Nah, ini disesuaikan komputer kita. Cara paling gampang untuk melihat komputer kita 32 bit atau 64 bit adalah dari sini. Dari Windows Explorer, kita lihat di sini disk PC atau komputer biasanya tulisannya. Kita klik kanan, klik properties. Oke, dari sini kita bisa lihat sistem type-nya 64 bit. Ini punya saya 64 bit. Nah, kita sesuaikan. Kalau misalkan punya Anda 32 bit, ya kita install Eclipse yang 32 bit. Oke. Kita coba di sini. Kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak. Nah, ini agak lama, saya pause dulu sementara. Oke, ekstrak sudah selesai. Kita buka di sini ada 3 file ya, 2 folder sama 1 file. Nah, ini biasanya saya cut gini. Saya cut. Saya taruh di tempat yang di depan ya, folder depan. Biasanya saya taruh di C atau di D, sama aja boleh. Ini untuk contoh saya taruh di sini misalkan ya. Saya kasih folder Eclipse. Saya paste di sini. Oke. Jadi ada Eclipse, ada SDK, dan ada SDK Manager. Nah, di dalamnya Eclipse ini ada Eclipse Exe. Inilah yang nanti untuk launch
softwarenya. Ini saya create shortcut, taruh di desktop supaya muncul di desktop. Ini, oke, saya taruh di atas. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya kita install JDK-nya ya, Java-nya. Ini di dalam folder JDK. Ini ada dua. Yang satu untuk 32 bit, satu untuk 64 bit. Untuk amannya, kita install dua-duanya, nggak masalah. Jadi kita tinggal double klik aja ya, dia otomatis jalan, dia nginstal sendiri. Oke, kita next aja. Next. Oke. Kalau udah sampai sini kita close aja. Gitu juga yang 64 ya. Kita install dengan caranya sama, kita tinggal double klik aja. Kita next. Next. Oke, udah terinstall, kita close lagi. Nah, sampai di sini software sudah siap digunakan. Jadi Eclipse-nya sudah bisa siap digunakan. Oke, video ini saya stop dulu di sini. Nanti saya sambung lagi yang next, tahap berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Setelah BlueStack, Eclipse, dan JDK tadi terinstall sempurna, sekarang kita akan mencoba create project ya, membuat satu project baru. Yang pertama, kita jalankan dulu BlueStack-nya. Kita jalankan dulu BlueStack-nya sampai dia posisi standby. Oke, seperti ini posisi standby. Kita lalu berikutnya kita jalankan Eclipse-nya. Kita tadi sudah menginstal Eclipse, kita buka di sini Eclipse-nya. Yang ini ya. Kita jalankan. Nah, setelah jalan gini, dia akan meminta
workspace. Workspace ini adalah tempat kerja kita. Jadi istilahnya area kerja. Nah, ini untuk contoh kita arahkan aja ke folder yang sudah saya siapkan di sini, folder kosong namanya workspace. Ini ya, folder kosong yang tadi di copy. Oke, kita arahkan ke situ, kita browse. Kita klik workspace, oke. Oke, lalu kita oke. Nah, Eclipse sudah jalan. Biarkan ini prosesnya sampai selesai dulu. Kita biarkan dulu, oke. Kalau sudah tidak ada proses seperti ini berarti sudah siap digunakan. Nah, BlueStack sudah running, Eclipse sudah running. Langkah berikutnya, create project kita adalah kita import template atau source code. Source code yang akan kita gunakan, kita mau membuat apa? Sebagai contohnya ini kita akan membuat sebuah program WebView ya. Jadi program WebView itu artinya kita akan membuat sebuah program yang berfungsi nanti akan bisa diinstal di HP Android. Fungsinya adalah untuk melihat website seperti browser. Fungsinya mirip seperti browser. Cuma bedanya kalau kita menggunakan mobile application, dia terinstall di HP kita dan itu bisa kita monetize. Bisa kita fungsikan sebagai browser saja atau bisa kita monetize, kita tambahin iklan di situ. Bisa sebagai income tambahan, sampingan di luar dari bisnis yang sudah kita jalankan. Oke, cara importnya di sini kemarin sudah kita kopikan ya dari template ini, ada di sini folder WebView namanya. Oke, kita klik file, import. Kita klik di sini yang Android, lalu klik existing Android code. Kita next. Lalu di sini kita klik browse, arahkan ke template yang di copy kemarin. Oke, kita klik di sini WebView, lalu oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik yang ini, copy project into workspace. Copy project into workspace. Artinya template yang kita gunakan tadi, yang di sini tadi nih, template ini WebView, itu dia otomatis akan di-copy ke workspace ini nanti. Jadi template yang aslinya ini masih tetap ada. Jadi aman. Oke, kita centang ini jangan lupa, lalu kita klik finish. Jadi kalau project kita ada masalah, kita bisa import baru. Kita bisa import template yang baru. Oke, biarkan dia sampai selesai prosesnya, sampai tidak ada proses apa-apa lagi. Oke, kalau udah seperti ini, oke, kalau udah sampai sini, ini kita lihat di sini. Ini masih ada silang merah ya, artinya ini masih ada error. Silang merah di sini artinya error. Nah, ini step pertama yang kita lakukan adalah klik kanan di sini. Klik kanan di sini, oke, lalu kita pilih properties. Kita pilih yang Android. Ini Android. Nah, ini Google Play Service Library-nya ini kita klik, lalu kita remove. Setelah kita remove, hilang di sini, kita klik add lagi. Klik di sini, oke. Udah, kita apply. Setelah di-apply, kita klik oke. Biarkan dulu. Setelah itu kita clean. Kita klik project, clean. Oke.
Oke, setelah prosesnya tidak ada lagi, kita klik file, refresh. Oke. Ini propertiesnya, library-nya, oh sebentar. Kita add ulang. Apply. Oke. Nah, ini kan masih ada error ya. Kita lihat di sini di konsol. Errornya ini masih ada. Dia membutuhkan Android API 10 ya. 10 sama 19. Nah, caranya karena ini belum lengkap, kita lihat di sini Windows run Android SDK Manager. Kita jalankan. Oke. Ini ada install 18 package ini, kita hilangin aja dulu semua. Hilangin dulu semua centangnya. Oke, kita hilangin dulu semua. Nah, yang kita butuhkan kan yang 19 sama 10 ya. Nah, kita centang yang 19 SDK platform ini, kita centang. Sama yang API 10. API 10 ini SDK. Oke. Dua ini aja dulu, lalu kita klik install. Accept. Install. Biarkan dia download berjalan dulu. Ini saya pause dulu ya. Nah, ini udah selesai ya. Kita lihat di sini udah done loading package. Kita close saja ini. Nah, ini file API tadi masuknya ke sini, ke folder Eclipse. Jadi yang kita install Eclipse tadi, dia masuk ke SDK, masuk di platform. Nah, ini 19 sama 10 sudah masuk kan. Kalau misalkan kita kesulitan download ya, kita bermasalah dengan koneksi, kita bisa copy dari teman yang udah download. Ini bisa kita copy. Nanti kalau lagi di tempat yang koneksinya cepat, bisa dilengkapin. API-nya ini bisa dilengkapin. Ya, oke. Setelah kita lengkapin, kita cek lagi propertiesnya. Android, nah ini kita add dulu Google, apply, oke. Lalu kita clean. Oke. Sudah nggak ada silang merah. Ini sudah bisa kita running. Nah, sebelum kita run, kita cek dulu apakah koneksi antara Eclipse dengan BlueStack-nya sudah ada atau belum. Sudah tersambung atau belum. Caranya, kita klik Windows, Show View, kita pilih yang Other, yang bawah, Other, Android, Device. Kita klik Device, oke. Nah, nih. Ini kalau sudah muncul tulisan-tulisan kayak gini, ini berarti sudah connect. Sudah terkoneksi sama BlueStack-nya. Kita sudah bisa running. Kalau misalkan belum ada tulisan kayak gini, belum terkoneksi, cara termudahnya adalah kita close dulu Eclipse-nya, kita close, kita tutup, kita running BlueStack, baru setelah BlueStack running, Eclipse-nya kita running. Kita cek lagi setelah itu sudah terkoneksi atau belum. Kalau ternyata masih belum terkoneksi juga, satu-satunya cara adalah kita masuk ke install Eclipse tadi, folder install Eclipse. Kita masuk ke SDK, platform tool. Platform tool. Nah, ini alamatnya ini kita klik di sini ya. Nah, ini alamatnya ini kita copy. Copy, oke. Setelah itu kita jalankan command prompt.
Caranya kita pencet di keyboard ya, gambar Windows itu, Windows sama huruf R. Nah, muncul seperti ini ya, run. Kita ketik cmd, enter. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan ada di C ya, C user ini. Tadi yang kita copy tadi ada di C. Berarti ini kita ketik seperti ini. Sorry. Kita paste di sini. Spasi, paste. Nah, seperti ini. Enter. Nah, kalau udah seperti ini, kita ketikkan adb spasi connect spasi localhost. Ini saya panjangin aja ya biar kelihatan. Yes, sorry. adb connect localhost, enter. Nah, kalau udah ada tulisan kayak gini, connected to localhost 555, kita close saja. Berarti ini sudah connect device-nya. Oke, kalau masih belum connect, ini kita close lagi, kita buka lagi Eclipse-nya. Oke, kalau udah connect seperti ini, kita bisa coba running. Kita coba jalankan. Klik kanan di sini, run as Android application. Kita lihat di sini di kanan bawah ini masih proses. Kita tunggu, nanti dia akan launch. Dia akan muncul di BlueStack-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik yang emulator ya. Kita pilih emulator. Oke. Oke. Ini kita klik OK aja. Kita lihat di BlueStack-nya. Nah, running. Udah jalan. Berarti tidak ada error. Oke, kita lihat di sini. Ini tampilannya persis seperti yang ada di website. Jadi seperti browser ya, seperti sebuah browser. Oke, kita close dulu. Nah, kalau udah seperti ini, videonya saya stop dulu, kita lanjut. Ini tadi ya, sebentar. Setelah import template, kita download API yang belum ada. Tadi itu 19 dan 10. Lalu jangan lupa konekkan projectnya ini, properties, dikonekkan ke Android Google Library ini ya. Ini sebentar saya tulis di sini. Klik kanan pada nama project. Pilih properties. Lalu Android. Ini ya, Android. Lalu ini tadinya masih silang merah, kita remove ya, kita remove, lalu kita add lagi. Oke, seperti ini, kita apply, lalu oke. Klik remove, lalu add ulang. Setelah tidak ada error, baru kita tes running. Oke. Sampai sini dulu.
Lalu yang berikutnya nanti kita edit project. Oke, saya stop dulu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Setelah kita tadi tes running, aplikasinya nggak ada masalah, baru kita edit. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu website yang akan kita jadikan aplikasinya. Akan dijadikan aplikasi. Jangan lupa website template-nya atau themes-nya harus responsive. Apa itu template responsive? Seperti ini contohnya ya. Kita coba. Nah, ini contoh website yang template-nya tidak responsif. Kalau kita kecilkan ya, ini kan tadi maximize ya. Ini kita restore dulu. Lalu kita coba gini, kita kecilkan. Nah, dia tidak berubah kan? Tidak berubah, ini artinya tidak responsif. Contoh website yang responsif. Ini ya contohnya ya, misalkan. Ketika kita kecilkan, dia akan menyesuaikan. Bentuknya akan menyesuaikan. Template-nya akan menyesuaikan dari ukuran layar. Nah, kan dia akan menyesuaikan. Nah, ini yang kita perlukan. Template-nya dia akan menyesuaikan dengan gadgetnya, dengan layarnya. Nah, kita pakai contoh ini ya misalkan. Atau ini juga ada kelasdigital.net. Nah, ini juga responsif ini. Nah, ini. Kita coba kecilkan ya. Nah, dia mengikuti ukurannya layar. Ini contohnya. Nah, sampai fotonya pun ikut mengecil ya. Menyesuaikan. Nah, inilah misalkan ya toko online ya, kita coba salin. Kita udah siapkan websitenya, oke. Kita kembali ke Eclipse. Nah, yang pertama kita masuk ke source atau folder src ini ya, folder src. Lalu ini kita klik di sini. Kita klik di sini 2 kali, webviewactivity.java. Kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Ini saya tulis di sini ya. Ubah URL website di src, lalu masuk di com itu ya, lalu masuk di webview activity.java. Oke, seperti ini. Nah, ini kita turun sampai kita nemukan URL website ya. Nah, ini private static final string URL sama dengan, nah ini yang kita rubah. Oke, ini kita del, kita delete yang ini.
Kita gantikan dengan website kita. Nah, gini ya contohnya. Lalu setelah itu kita save. Tekan tombol Ctrl S, Ctrl S, Ctrl Save. Oke. Seperti itu ya, atau dari sini juga bisa. Oke. File, save ya. Oke. Setelah itu kita ke Android Manifest. Android Manifest ini ya. Kita klik 2 kali. Kita pilih yang tab ini dulu. Package-nya, nama package-nya kita ganti. Misalkan Baby shop saya gitu misalkan ya. .web view misalkan seperti ini. Jangan lupa di save. Oke. Ini kita klik no. Ya. Ini kita copy. Setelah kita copy, kita masuk di sini. Nah, ini namanya masih harus kita samakan seperti ini. Ini kita klik kanan di sini. Refactor rename. Nah, ini kita del, kita ganti yang baru. Oke, kita oke. Continue. Dah. Setelah itu kita ganti di sini. Kita masuk ke sini. Sebentar, yang ini tadi ya. Ganti nama package. Masuk di Android Manifest.sml. Lalu yang berikutnya kita masuk ke ini ya, folder res value string. String ini kita double klik. Nah, ini namanya yang akan muncul di gadget kita nanti. Misalkan ini saya kasih nama baby shop saya, misalkan seperti ini. Ini copy aja, bawahnya juga. Gini ya, misalkan. Jangan lupa di save. Oke, setelah di save, kita coba running. Kita coba running. Jangan lupa di project clean dulu ya, project clean sekali. Oke, tunggu dia selesai. Oke. Kita klik kanan di sini, run as Android application. Kita tunggu sampai dia running di BlueStack. Pilih emulator, oke. Kita lihat. Nah, udah jalan. Udah jalan kan? Nah, ini sama persis seperti di website. Kita klik ini pun bisa persis seperti di website. Nah, bisa lihat kan seperti ini. Kita back kembali ke halaman sebelumnya. Sama seperti pakai sebuah Android di dalam komputer kita. Persis kan? Sama seperti ini. Oke.
Sudah selesai, udah jadi seperti ini. Lalu langkah yang terakhir adalah kita jadikan APK. Kita jadikan APK. Ganti nama package tadi sudah. Lalu ganti nama apps yang akan dimunculkan di HP ya. Ini tadi masuk ke res, value, folder res, value, lalu string .sml. Di double klik aja ya. Setelah itu coba tes running. Oke, kalau udah selesai, kita tinggal ekspor. Tahap selanjutnya menjadikan APK. Oke, saya stop dulu videonya. Lanjut di tahap berikutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Tahap selanjutnya adalah menjadikannya sebuah APK. Step pertama adalah kita siapkan dulu sebuah folder kosong. Misalkan saya kasih nama di sini data APK misalkan ya. Oke, ini folder kosong ya. Setelah kita siapkan folder kosong, selanjutnya kita ekspor. Caranya klik file, export. File, export. Oke. Kita pilih yang Android application. Oke, next. Export Android application. Oke, klik next. Project name-nya ini tadi. Kita klik next. Nah, ini kita create new key store. Oke. Create new key store. Create new key store. Location-nya kita browse, arahkan ke folder kosong yang kita buat tadi. Ini ya, folder ini tadi ya. Oke. Kita kasih nama di sini baby shop saya ya, tadi contohnya ya. Kita kasih titik key store. Oke, seperti ini. Save. Lalu masukkan password. Boleh angka, boleh huruf ya. Kita masukkan seperti ini. Lalu next. Nah, ini kita isi alias namanya ya. Episode saya. Misalkan passwordnya apa. Validity years-nya isi aja 50 tahun lah misalkan. Ini namanya, nama kita organization unit, kosongin aja organization, misalkan mau dikasih nama. Ini biasanya nama developer ya, nama developer kita. Misalkan apa, contoh aja lah, Raga Media gini misalkan. City, kotanya di Surabaya. Provinsi. Oke, country code ini kita ketik ID ya, Indonesia ya. ID. Lalu klik next. Destination APK file kita klik browse. Arahkan ke folder yang kosong tadi.
data APK tadi ya. Lalu kita kasih nama apa APK-nya? Baby shop saya. Jangan lupa dikasih titik APK. Oke, seperti ini. Save. Kita klik finish. Kita tunggu prosesnya sampai dia selesai. Kita lihat ini pojok kanan bawah ini. Dia sedang proses. Oke, sudah selesai. Ini kecepatan prosesnya sangat tergantung dari memori ya, dari RAM komputer kita ya. Semakin besar semakin cepat. Nah, ini sudah selesai. Sudah jadi APK nih. Ini sudah bisa kita copy. Kita copy, kita masukkan ke HP kita. Misalkan mau coba di HP, kita copy, kita kirim ke HP kita. Ini coba kita jalankan pakai BlueStack ya. Pakai BlueStack ini tadi, kita coba jalankan pakai BlueStack. Open with BlueStack. Jadi dia terinstall ke BlueStack. Untuk nyoba dulu apakah running atau tidak ini. APK-nya berhasil atau enggak. Nah, ini sudah terinstall ya. Kita lihat di BlueStack-nya. Enggak ada di sini. Kita lihat. Nah, ini. Aplikasinya udah jadi nih, Baby Shop saya ya. Kita coba kita klik. Kita jalankan coba. Nah, ini jalan ya. Nah, oke. Udah bisa. Udah jadi kan? Cepet. Nah, tinggal ini nanti bisa kita monetize. Bisa kita tambahin iklan. Bisa kita buat untuk sumber penghasilan baru. Kalau nggak kepengen dimonetize dengan iklan ya nggak masalah. Minimal kita sudah punya aplikasi untuk website kita. Nah, nanti ini apa namanya, logonya ini bisa diganti. Namanya ini kan nama shop kita ya, nama website kita. Ini kan tadi kita rubah-rubah di Eclipse-nya tadi ya. Nah, ketika orang buka ke website kita, ini bisa kita tempel di widget sini. Silakan install aplikasi kami. Apalagi kalau udah kita upload ke Google Play Store ya, lebih bagus lagi. Lebih bonafit lah. Ketika ada kunjungan ke website kita, dilihat ada widgetnya, silakan install dari Google Play. Otomatis toko kita lebih bonafit lah istilahnya ya. Lebih bagus di mata customer. Dan customer pun lebih percaya. Jadi sampai situ tadi, create new key store. Oke. Lalu create APK-nya diarahkan ke folder data. Lalu setelah jadi, tes run APK-nya. Dites dulu pakai BlueStack. Setelah itu, setelah oke dari BlueStack, bisa di copy ke HP Android. Lalu dicoba dijalankan dari HP Android. Oke. Nah, ini aplikasi Eclipse ini nggak hanya kita gunakan untuk web view aja. Jadi template-nya ada banyak, bisa untuk aplikasi macam-macam ya. Bisa juga untuk game. Kita buat game dari Eclipse ini juga bisa. Contoh games yang dari Eclipse ini ada
Mana ya contohnya ya? Ini contohnya pakai Eclipse juga ini. Nah, ini juga pakai Eclipse. Start. Nah, ini kan biasanya senengannya ibu-ibu ini ya. Senengannya anak cewek nih. Main nembak-nembak kayak gini nih. Nah, ini contoh aja. Ini juga kita buat pakai Eclipse. Nah, ini muncul iklan. Ini iklan ini. Iklannya ini berupa iklan jenis intersosial. Jadi dia menutup ke satu layar full. Ini kalau kita klik, orang yang punya game dapat duit. Sama seperti AdSense ya, AdSense pada website. Ketika AdSense-nya diklik, yang punya website dapat duit dari Google. Sama, ini juga kita dapat duit dari Google kalau kita sebagai pemilik gamenya. Nah, masih banyak lagi yang bisa kita buat dari Eclipse. Nggak hanya Eclipse, game-game yang bagus pun bisa kita buat. Ada software lain juga namanya Unity 3D ya. Itu bisa kita pelajari juga nanti. Contoh-contoh game Unity 3D ya, ada juga contohnya misalkan ini. Ini misalkan. Ini jadi kita enaknya kalau kita main mobile application ya, kita bikin-bikin game gini, orang sering pakai, suka main game kita, otomatis iklan kita, ads kita akan sering dilihat. Otomatis kalau ads-nya sering dilihat ya earning-nya akan jalan terus, meningkat terus. Ini kayak error ya. Coba yang ini deh. Nah, oke, kita play. Ini jenis gamenya sama seperti yang tadi, nembak-nembak juga. Tapi grafiknya beda ya, dia lebih bagus. Nah, ini ada mapnya level berapa sampai level 100. Ini kita bikin pakai Unity ya ini ya. Bukan Eclipse ya ini ya. Tapi nanti bisa dipelajari lah. Nah, kita klik play seperti ini. Nah, kan beda banget grafiknya. Nah, keren ya. Nah, ini juga bisa kita pelajari buat game seperti ini. Nggak rumit, asalkan ada yang ada niat lah dan mau belajar, bisa. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang ingin belajar lebih lanjut mengenai Eclipse dan Unity 3D untuk menghasilkan penghasilan tambahan dari mobile application ya, bisa berkunjung ke sini, kelasdigital.net. Oke, kelasdigital.net atau ke kelasdigital.co.id, sama saja ini. Oke, sini teman-teman bisa lihat-lihat di sini. Ini ada videonya juga. Apa sih ini? Gimana sih menghasilkan dolar dari Android itu? Ini kita ada workshop 2 hari. Workshop 2 hari itu kita langsung praktek ya, bawa laptop sendiri-sendiri,
Kita langsung praktek diajarin gimana caranya menghasilkan dolar dari Android. Setelah lepas dari 2 hari, kita sudah bisa upload game kita ke Google Play Store. Jadi semakin banyak orang download, semakin besar income kita. Tapi nggak hanya di 2 hari itu aja. Jadi setelah 2 hari itu kita akan dibimbing terus. Ketika kita ada masalah, kita boleh nanya. Ketika kita kepengen belajar lagi, kita boleh datang ke kelas berikutnya. Alumni boleh datang ke kelas berikutnya tanpa harus bayar lagi. Dan yang lebih penting lagi, di sini ada namanya kelas digital code. Ini kita di sini punya ratusan jenis template ya. Ratusan jenis template, baik itu game maupun aplikasi. Banyak banget ini di sini. Ini dijual hanya, nah ini bahkan ada yang free. Yang lain free. Ada yang free. Ini kita jual rata-rata $1, $1. Padahal kalau kita beli di tempat aslinya, itu rata-rata puluhan dolar paling sedikit. Nah, untuk belajar lebih lanjut bisa hubungin ke saya atau PM ke Facebook ya, yang kemarin sudah kita buat sama-sama. Oke, sekian sampai di sini dulu tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa praktek untuk membuat web view minimal supaya toko online-nya bisa dapatkan traffic baru dari mobile application. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.